Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Amalia. Saya dari Prodi Teknologi Pendidikan. Saya akan memaparkan materi tentang pendidikan anti korupsi. Materi pertama, apa itu korupsi? Korupsi adalah suatu tindakan penyalahgunaan wewenang atau jabatan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi atau orang lain yang seringkali merugikan kepentingan umum atau negara. Definisi korupsi menurut para ahli. Syed Hussein Alatas, korupsi merupakan subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi, termasuk pelanggaran norma kesejahteraan umum melalui metode pencurian dan penipuan. Gunat Merval, korupsi adalah masalah dalam pemerintahan karena kebiasaan melakukan penyuapan dan tidak kejujuran. Biarto, korupsi adalah masalah politik ekonomi yang menyentuh. Jeremy Pope, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan kepercayaan untuk kepentingan pribadi. Unsur-unsur korupsi: perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana, memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jenis-jenis korupsi berdasarkan UU. 1. Kerugian keuangan negara, tindakan yang menyebabkan kerugian pada keuangan atau perekonomian negara. 2. Suap menyuap, pemberian atau penerima sesuatu yang diharapkan dapat mempengaruhi perilaku orang lain termasuk pejabat negara. 3. Penggelapan dalam jabatan, penggunaan atau penyerahan barang milik negara atau badan hukum publik oleh pejabat yang berwenang untuk kepentingan pribadi atau orang lain. 4. Pemerasan, tindakan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar atau mengerjakan sesuatu dengan ancaman. 5. Perbuatan curang, tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menipu atau memperdaya termasuk dalam proses pengadaan barang atau jasa. Klasifikasi korupsi berdasarkan skala. 1. Petty corruption, korupsi skala kecil biasanya dilakukan oleh pejabat tingkat publik, tingkat terendah dan menengah yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, contohnya seperti pungutan liar, suap, gratifikasi atau pemerasan untuk mempercepat layanan publik. Korupsi skala kecil ini seringkali dianggap wajar dan bahkan dianggap sebagai bagian dari budaya. Yang kedua, grand corruption, korupsi skala besar menyebabkan pejabat tinggi seringkali dengan kerugian negara yang sangat besar, bahkan triliunan rupiah. Korupsi ini biasanya terorganisir dan sistemik, melibatkan banyak pihak yang berdampak luas terhadap kepentingan nasional. Contohnya adalah kasus korupsi proyek infrastruktur atau kasus yang melibatkan aparat penegak hukum. 3. Political corruption, korupsi politik merupakan pada penyalahgunaan kekuasaan politik, misalnya untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Korupsi politik seringkali melibatkan anggota legislatif atau pejabat pemerintah yang menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan keuntungan atau menguntungkan pihak lain. Contohnya adalah korupsi yang berkaitan dengan kebijakan regulasi. Dampak korupsi: melambatnya pertumbuhan ekonomi. Korupsi menyebabkan misalokasi sumber daya yang seharusnya digunakan untuk pembangunan sehingga pertumbuhan ekonomi terhambat. Menurunnya investasi, korupsi menciptakan ketidakpastian dan ketidaknyamanan bagi investor sehingga mengurangi investasi baik domestik maupun asing. Penurunan kualitas barang dan jasa publik, di mana yang seharusnya digunakan menyediakan pelayanan publik yang berkualitas seringkali disalahgunakan sehingga kualitasnya menurun. Menurunnya pendapatan negara,
Korupsi menyebabkan hilangnya pendapatan negara dari sektor pajak dan penerima lain, meningkatnya hutang negara. Korupsi yang menyebabkan pendapatan negara menurun dapat mendorong pemerintah untuk menanggung hutang yang lebih besar. Studi kasus korupsi di Indonesia. Korupsi PT Timah 300 triliun. Kasus ini terlibat tata niaga timah di Bangka Belitung dengan kerugian negara yang sangat besar. Tata kelola minyak mentah subholding Pertamina 193,7 triliun. Kasus ini berkaitan dengan tata kelola minyak mentah oleh subholding Pertamina yang menyebabkan kerugian negara yang signifikan. Skandal BLBI Rp 138,4 triliun. Skandal ini melibatkan bank liabilitas yang mengakibatkan kerugian negara yang besar akibat penyalahgunaan dana. Penutup atau kesimpulan materi. Pemberantasan korupsi memerlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan sektor pendidikan. Pentingnya menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini dan menegakkan hukum secara konsisten untuk mencegah dan memberantas korupsi merupakan ancaman serius bagi pembangunan bangsa yang perlu diatasi dengan upaya yang terpadu dan komprehensif. Itulah tadi pemaparan dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.